Tapi emang I think negara kita tuh lebih takut dosa ya daripada takut maju ketinggalan teknologi. Inilah Endgame. Tahu nggak problemnya kenapa? Ya seringkali tuh orang Indonesia tuh nggak bisa memproyeksikan soft powernya bukan karena nggak ngerti, tapi nggak bisa bahasa Inggris. That Iya is kan? one. Kedua, they don't have a good concept about what being an Indonesian really means. I mean, being Indonesian doesn't necessarily associates with something that feels good inside them. So it's really tough for them to say, yes, I am an Indonesian in a good feeling gitu loh. Karena their Iya. whole concept of Indonesian tuh kayak apa ya? Kayak terdistraksi dengan everything that has been going on so badly Iya. di negara kita. Mungkin government yang mungkin masih bisa lebih bagus Nggak daripada juga. itu apa gimana aku nggak ngerti I deh. disagree. Kalau India tuh lebih kacau dalam negerinya. Tapi nggak tahu gimana mereka tuh kalau keluar negeri kan bisa memproyeksikan soft power yang luar biasa kan. Bahkan Iya. sampai kepikiran mereka tuh orangnya pinter. Iya. Ya kan? Dan kalau kita tuh sebetulnya kontennya udah keren banget. Tapi nggak tahu gimana nggak bisa keluar aja. Kalau Korea kontennya keren banget dan mereka Mereka juga bongkok nggak bisa abis ngomong lah. bahasa Inggris loh. Mereka nggak bisa Apa? bahasa Inggris. Mereka juga lebih Tunggu jelek dulu. bahasa Inggris dari kita. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain LPGA di golf tour yang female, itu mereka habis-habisan berupaya untuk bisa bahasa Inggris. Supaya bisa di legitimize, bisa diakui. Aku percaya Dan kalau sih, di Pak. lapangan mereka udah oke banget. Dan sekarang kalau kita perhatiin ya K-pop artis juga semakin banyak mereka berupaya untuk bahasa Inggris. Karena it's not because English is the coolest, tapi the only way to get validated di international community adalah untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang diakui di komunitas internasional. Nah itu iya. harus connect tuh. Kita kan kontennya udah banyak banget kan, tinggal gimana ini bisa dipancarkan keluar dengan bahasa yang bisa dimengerti. I think we need to learn gimana sih caranya mentranslate pikiran kita dengan bahasa yang lebih universal yang bisa dimengerti sama semua orang dari semua negara gitu. Walaupun udah ada Google Translate atau apa, tapi kalau orang-orang kita tuh keluar ngomongnya chill terus enak gitu loh dalam bahasa yang bisa kayaknya bakal beda. Itu bakal exponential soft power generation atau marginal generationnya. Tapi Pak, saya tuh selalu suka iri sama orang-orang yang keluar dari negara-negara yang dulu dikoloninya sama UK. Inggris. Karena mereka emang mereka berpikir bahkan dalam bahasa Inggris di sistem pendidikan mereka bahasa Inggris tuh yang proper banget gitu. Kita masa dari Belanda nggak dapat sama sekali sih Pak, because kita nggak dikasih sistem pendidikan sama sekali. Jajahan Inggris tuh ditinggalkan bahasa yang bisa dipakai dan birokrasi. Sistem pendidikan. Iya. Birokrasi dan pendidikan. Kalau kita ya nggak usah ngomong lah. Kalau kita Belanda yang boleh sekolah cuma yang anak Amtenar doang, yang anak priayi doang. Iya. Nggak ada sekolah buat sekolah rakyat tuh nggak ada. Iya. Okay, then you graduated with a cum laude, magna atau summa cum laude atau cum laude? Summa kayaknya. Summa ya? Cum laude doang Pak. Cum laude aja udah keren. Dengan di S2 di UI, terus balik lagi ke dunia film. Balik lagi di dunia film, saya mulai main dulu dan saya mulai balik ke producing, dan film saya pertama kali producing dan yang megang sendiri, I was a showrunner, itu kemarin Guru-Guru Gokil, Crazy Awesome Teachers yang alhamdulillah baru rilis kemarin tanggal 17 Agustus dan berhasil tayang di Netflix. Wow. Jadi it's being broadcast in 190 negara dalam dibahasakan dengan subtitle 190 negara. Ada kayak local title-nya Korea, ada local title-nya Thailand, ada local title. So people that di Belanda tuh bilangnya Verrückter gitu namanya Guru-Guru Gokil. Oke. Gitu. Film itu desainnya sebenarnya buat penonton Indonesia, Pak. Jadi kita juga nggak ada yang nyangka kok ternyata diambil sama Netflix, dan malah kita jadi melihat satu potensi yang kita nggak lihat sebelumnya. Ternyata jangan-jangan ini cerita yang sebenarnya bisa relatable sama teachers everywhere gitu loh. Yang tetap selalu perlu menemukan the first reason kenapa mereka pengen menjadi guru gitu loh. Let's talk about this. What do you think could be better dengan konten di Indonesia untuk mencerdaskan bangsa? Wah, ini menarik nih Pak. Saya pernah diskusi sama Nadiem mengenai ini. Jadi sebelum kita bikin film Guru-Guru Gokil, saya sama Mbak Shanti tuh brainstorming sama Nadiem. Setelah dia jadi menteri atau sebelum jadi menteri? Sebelum kayak sebulan atau berapa bulan sebelum dia diangkat. Tapi dia punya
punya harapan besar terhadap konten production di Indonesia karena sebenarnya mestinya yang mendikte cara pikir orang Indonesia itu sebenarnya dari kontennya, dari filmnya yang kita tonton, dari segala macam produksi TV yang kita tonton. Kita perlu punya a better concept about being Indonesian gitu. Apa sih artinya jadi orang Indonesia? Kayak orang India bisa tahu saya Indian, that's why I have to excel in academics gitu kan. Orang Indonesia itu apa sih definisinya gitu loh. Kita nggak pernah punya a clear Indonesian concept, identity. Dan itu kan perlu dibangun. Dan kalau terakhir zaman Orde Baru kan itu dibangun lewat Unyil ya Pak ya. Zaman sekarang tuh belum ada lagi tuh di revisit atau kita bangun kembali sejak reformasi gitu. Dan itu perlu mulai dilakukan dan itu perlu dijadiin kayak apa ya, hegemoni atau apa gitu sebutannya yang orang tuh perlu agak semi di brainwash gitu. Zaman Hitler, zamannya Nazi, orang Jerman tuh percaya banget mereka tuh Ubermensch. Mereka genuinely believe bahwa their apa ya, nationalism tuh beda kasta sama the rest of humankind gitu. That's why they have the audacity to dream that big, to basically excel in the First World War and Second World War. Jadi they were rascals gitu, tapi it's incredible how belief tuh ngaruh banget sama kemajuan bangsa. The superiority kompleksnya tuh kental banget. Kental banget. And I think kita nggak perlu nyampe gila kayak gitu ya. Cuma maksudnya we need to have a good concept. We need to have a good feeling tentang identitas kita sebagai orang Indonesia. Name it. Apa? 1 atau 2 atribut yang bisa dibungkus dalam identitas kita. Do you want Indonesians to be known as academically smart? Creative. Atau artistically creative? Artistically creative. Okay. I think. Kayaknya why not smart? Nggak apa-apa sih, cuma domain untuk bersaing di smart tuh udah banyak aja Pak. Orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang-orang Jepang tuh pada kiasu semua. Orang-orang Singapura yang disiplin banget. You know what? Let's lead them be. Kita masuk ke ini aja, Blue Ocean Strategy gimana daripada masuk ke Indonesia. No, but the long view, not impossible loh. Iya kan? Enggak, ini bukan 5 tahun ke depan, tapi 50 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan. Masa nggak mungkin untuk kita bisa dikenal sebagai orang cerdas, orang yang artistically kreatif. Zamannya Bung Karno ya Pak, zamannya kita belum merdeka, kan ada imajinasi bahwa kita tuh bisa jadi bangsa seperti itu. Karena yang memimpin tuh sebenarnya imajinasi Bung Karno sendiri gitu loh. Dia jago banget membawa dirinya di dunia internasional sampai orang-orang di Amerika, JFK aja semua terpesona ngeliat dia gitu loh. Dan ada satu konsep about, wah gila orang Indonesia ternyata keren dan affluent sekali ya gitu loh. Betul. Just looking at how he carry himself gitu and fluently speaking so many languages and talking to them in a very elegant way gitu loh. Kalau ada satu sosok kayak gitu Pak, mungkin the whole world juga akan melihat bahwa orang Indonesia tuh pasti kayak dia juga gitu loh. At least orang Indonesia juga melihat dia, wait a minute, karakter Indonesia tuh yang seperti apa, yang seperti si ini nih gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau American Dream kan udah dibangun dari zaman dulu kan, dari zaman selesai perang untuk menghidupkan ekonomi mereka bikin konsep American Dream, punya white fence, punya satu anjing, punya istri yang masak kue di dapur. Kita tuh nggak punya itu sejak Unyil. Unyil tuh dulu Indonesian Dream loh Pak. Bapaknya ngeronda tiap malam, ya kan, sama Pak Ogah. That's Indonesian Dream. Emang very very down to earth community yang everybody help each other. Pak Raden ketarik ankle-nya urat punggungnya, satu kampung itu ngurusin Pak Raden. I mean that's how Indonesians tuh kayak gitu, saling ngurusin, saling kepo, tapi it works that way gitu loh. Nggak selalu harus diartikan negatif gitu, cuma Indonesia tuh kayak perlu punya that concept lagi sih gitu loh, yang makes them feel good about being Indonesian dan proudly say that yes, gue orang Indonesia. You know, in a weird way, you're actually alluding to leadership. Iya kan? Kalau ngomong mengenai apa sejarahnya Amerika, the creation of the American Dream, itu kan di personify di sosok. Ya, they had Abe Lincoln, FDR, Jack Kennedy, Obama, iya kan? Nah itu kalau kita kan mungkin yang sangat inspirational itu mungkin Soekarno. Iya kan? Nah, saya tetap percaya ke depan kalau kita mau beraspirasi, anggaplah untuk dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang kreatif. It's not an impossibility, don't you think? It's not. It's really not impossible. It depends on, you mentioned audacity.
You mentioned tenacity. I'm not sure if you mentioned that. Tapi kalau kita punya hal-hal seperti itu, ya guts saja. Gimana nih? Terus kebetulan ada satu sosok yang bisa, this is the manifestation of where we want to end up. I think it's pretty cool. I mean, dulu the Nazis have Hitler. Not a great example. Ternyata dia not a great example, but they had one gitu loh. Tapi kan perlu ada yang kayak gitu. Iya. Even it should not be a real person. It could also be freaking Unyil, a make believe sosok gitu loh. Betul, freaking Unyil. Gitu loh. Jadi kayaknya that's why saya jadi inspired banget jadi seorang filmmaker karena kayaknya Indonesia tuh sangat haus untuk sosok itu. Sosok yang bisa membantu mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia and feel good about it gitu loh. Kita perlu bikin cerita-cerita Indonesia yang secara nggak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar dan membentuk konsep Indonesian dream mereka. Jadi I think orang-orang Korea tuh sudah berhasil itu dan terus terang saya belajar banyak dari mereka. Saya nonton banyak banget Korean drama dan melihat bagaimana bisnis modelnya itu jalan gitu ya. Mereka berani receh, berani norak. Mereka nggak cuma main highbrow, Pak. Betul. The good filmmakers tuh harus berani merakyat, noraknya tuh harus ada gitu loh. Betul. Tapi the message juga jangan hilang, jangan cuma jualan kerecehan doang. Betul. Gitu loh. Bisa nggak sih kita jualan receh, tapi kayak masak sesuatu yang bergizi tapi dimasak pakai micin, gimana sih Pak? Betul. Ada something very nutritious tapi dibungkusnya tuh dengan sesuatu yang easy dan gampang dikunyah gitu. Itu dream Bollywood saya sih. Bollywood juga norak kan dulu. Iya. Tapi sekarang, my God, it's pervasive. Saya tuh ngefans banget sama Amir Khan's movie kayak Three Idiots gitu. Atau apa sih waktu itu PK gitu, film yang sebenarnya bertanya tentang hal-hal yang paling susah didiskusikan di masyarakat. And then dia membuat diskusi publik tentang agama, tentang perbedaan dengan packaging yang sangat crunchy gitu. Itu kan itu hebat banget nih. Saya pengen belajar kayak gitu. Saya pengen marrying idealisme saya sebagai seorang nasionalis dengan seorang businesswoman yang juga harus belajar bahwa kalau mau sustainable ini harus balik modal bro, dan bahkan kalau bisa laku dan profitable supaya investor gue nggak kapok gitu loh. Because I need them, I need their contribution untuk make this roda tetap harus muter gitu. By the way, do you believe in artificial intelligence? Wah, saya belum tahu banyak tentang artificial intelligence. That it will actually be a big part of our livelihood. Oh itu percaya sih. Tahu nggak ada perusahaan yang mana kita bisa taruh chip di kepala? Dan itu bisa mengelektrifikasi neuron kita. Wow. Dan itu bisa mengobati banyak sekali penyakit-penyakit. Kalau kita lihat tubuh badan kita, itu essentially itu cuma dua hal aja. Satu elektrifikasi, satu zat kimia. Zat kimia tuh kalau dipengaruhi oleh obat, itu yang mempengaruhi perilaku kita, sifat kita. Tapi yang satu lagi elektrifikasi itu yang bisa menyembuhkan stroke, menyembuhkan Alzheimer, dementia, deafness atau loss of hearing atau apapun. Nah itu semua bisa dimanipulasi oleh neuron kita dengan elektrifikasi yang di-trigger dari chip yang bisa diinstal di kepala kita. And that's coming in a year or two. Di Indonesia gitu Pak? Ini perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Ya, jadi Elon Musk. Ya, namanya Neuralink. Ini salah satu dari banyak prakarsa-prakarsa di dunia untuk mempengaruhi atau memperbaiki kemanusiaan. So I'm just taking this from the earlier point, di mana kalau ini dikombinasi dengan, anggaplah kalau ada orang yang percaya dengan genetic editing atau genetic re-editing atau synthetic biology, ini kita bisa merekayasa manusia ke depan. Dan itu technically, theoretically, kalau kita mau naikin IQ orang ke 1000, itu bisa dengan genetic editing. Nah, jadinya kalau Indonesia atau orang Indonesia berpikir bahwa kita nggak bisa dikenal sebagai orang cerdas, I refuse to believe. Saya justru ngelihat ke depan tuh bukan nggak mungkin untuk kita dikenal oleh siapapun sebagai orang yang bukan hanya kreatif, tapi cerdas atau pinter seperti persepsi kita mengenai Korea kayak India kayak China kayak atau Israel kayak atau siapapun. Don't you think that's cool? Ya, cuma kalau pakai genetic re-editing kayaknya kecerdasan artifisial gimana sih, kayak kecantikan artifisial Pak yang baru keluar bengkel, kayak punya anak dari lo kira-kira mirip lo nya nggak ya gitu kan, bingung Pak. Tapi ini udah banyak di laboratorium di dunia.
Nah, kalau Jerman itu banyak melakukan namanya synthetic biology. Kalau di China sama di Silicon Valley itu mereka banyak melakukan artificial intelligence. Terus di laboratorium di beberapa negara maju itu udah dilakukan banyak sekali genetic editing. Ibarat kata kalau kita mau melahirkan seorang seperti Tiger Woods atau LeBron James besok, itu bisa direkayasa. Supaya dia bisa mukulnya kayak Tiger Woods, bisa ngelempar bola basketnya kayak LeBron atau Michael Jordan. Atau larinya kayak Carl Lewis atau siapa. It's crazy. Dan itu in the not so distant future. Oh ya? Nah, kalau Indonesia ketinggalan dalam percakapan-percakapan seperti ini, ya wis. Tapi kalau kita ikut, iya kan? Apalagi bukan hanya kita partisipatif, tapi kita proaktif. I think the future could be pretty scary atau pretty exciting. Gimana menurut Anda? Ini menarik sih Pak, tapi aku nggak terlalu akrab sama perkembangan teknologi dari segi sains sih. Sebenarnya I'm very fascinated tuh nonton dokumenter tentang hasil dan perjalanannya, atau bikin dokumenterinya kali ya. Tapi kalau ini aku nggak terlalu tahu tuh, orang Indonesia emang udah banyak yang bisa siap untuk take part in this conversation ya Pak. Belum. Aku nggak tahu sebanyak itu tentang the komunitas sains di Indonesia. Belum. Saya baca buku-buku mengenai beginian, tapi ini semakin kita bisa berimajinasi bahwa ke depan nih kayaknya banyak hal-hal yang dulunya nggak mungkin, memungkinkan ke depan. Nah, tentunya ini garis yang kemungkinan harus dilintasi adalah garis spirituality atau morality, ya kan? Pasti bakal ada lah perdebatan atau argumentasi mengenai apakah ini within our moral boundaries atau beyond. Nah itu ya harus dibahas tuh, didiskusiin atau didiskursuskan. Itu emang I think negara kita tuh lebih takut dosa ya daripada takut maju ketinggalan teknologi. I mean like sorry ya, tapi negara tetangga kita si Malaysia itu kan dia bahkan pakai dana abadi haji untuk nge-bail out si berapa 1 juta ringgit itu yang saya lihat di Netflix tuh Pak, yang Dirty Money, yang PM yang kemarin ditangkap tuh Pak. Dia kan bikin satu skandal yang gila banget tuh, yang 1MDB. Itu 1MDB, 1 million. Harus baca bukunya The Whale. Udah baca belum? Belum. Nanti saya akan cari. Nah terus habis itu dia di bail out sama negara kan pakai dana abadi hajinya kan. If that ever happens di Indonesia ini, I mean like come on, ini Indonesia ini lagi corona nih, negara tuh kehabisan duit gitu. If only you can tap into dana abadi haji yang selama ini kayaknya juga malah digrogotin sama orang-orang yang sangat entitled itu lah. Ini this is so politics, tapi mereka bisa pakai mengatasnamakan dosa dan mengatasnamakan Tuhan untuk bisa ngebela kepentingan mereka. Benar. Gila sih Pak. Nah itu yang bikin orang tuh patah hati lagi sama Indonesia, patah hati lagi tentang konsep gila gue orang Indonesia ya. The same definition yang dimiliki sama orang-orang yang mungkin moralitasnya itu kita questionable banget gitu. Jadi karena kita tahu so many bad things happening in this country, gimana caranya kita bisa tetap feel good and feel very decent about menjadi orang Indonesia gitu loh. Yeah. Perlu lebih banyak cerita jondo-jondonya gitu loh, yang I'm just a normal Joe. I might not be gue nggak yang surprisingly excel in everything maybe, but hey, I at least gue orang baik and I feel good about it gitu loh. Doing stuff yang gitu, finding love, making a family. Jadi yang simple stories kayak gitu loh. I mean in Americans kan juga they portray themselves like freaking Adam Sandler kali ya. You watch Adam Sandler movie, you know that you will end the movie with a feel good feeling in your heart gitu loh. Or Forrest Gump. Yeah. You believe in being lucky? No. Really? I believe, Cuma nggak semua orang. I think luck plays a big part in life. Yes, it is. Iya kan? Saya tuh sekarang kalau ngerekrut, lebih baik ngerekrut orang yang beruntung daripada orang yang cerdas. Nggak tahu gimana. Harus ada hoki ini orang kalau berbisnis. Iya kan? Makanya Bapak ngerekrut Angga ya? Gue bilang, Angga gimana? Kalau aku udah Angga kan di San Francisco, dia invest di lo. Gue ketemu 2009, gue di follow up-nya kagak. Gue bilang sama Angga, you're so damn lucky. Ibarat kata gini loh Dian, kalau saya interview orang, dia cerita, Pak saya 7 tahun yang lalu saya di kapalnya tenggelam,
dari 1.000 orang ada 3 orang yang survive. Saya salah satu dari 3. Kita dikelilingin 200 ikan hiu. Saya berenang selama 24 jam. Akhirnya saya nyangkut di satu pulau dan saya survive. Done. You're hired. You're hired. Gua nggak peduli lo IQ-nya 70 atau berapa. Done. Itu. Karena ya gimana ya, of course I have to verify the story. Tapi kalau benar kejadian, ini pasti ada sesuatu dengan nih orang. Pai Patel syndrome banget ya Bapak ya berarti ya. Nyari another Pai Patel. Or the Forrest Gump or Pai Patel. Iya. Anyway, terus ke depan gimana nih Indonesia? Atau let's talk about you. Let's talk about you dalam konteks Indonesia ke depan. Saya tuh selalu sering nanya orang, ini Indonesia 2045 gimana sih gambarannya? Ini topik yang menarik banget, Pak. Kalau saya ngelihatnya, kalau kita mau ngomongin ini, berarti kita harus ngelihat anak-anak yang sekarang lagi kecil-kecil banget nih, Generation Z, yang nanti akan lebih take over dan akan run the show more than my generation. Aku tuh punya lumayan a big hope melihat mereka, karena ternyata ada beberapa hal menarik, Pak, yang aku temukan tentang mereka yang agak berbeda sama generasi saya. They are more socially aware daripada generasi saya. Mereka tuh sekarang ada satu hal yang lagi ngetren banget di antara generasi mereka ya. Generasi anak-anak yang 10 tahun di bawah, lebih muda dari saya. 10 tahun, 15 tahun lebih muda dari saya. Mereka tuh lebih look up sama anak-anak yang bikin startup yang punya impact sosial. Jadi ada istilah namanya woke. Wow, that's so woke gitu. Politically correct. Politically correct and environmentally sustainable. Jadi mereka hanya akan tertarik dan give value to companies yang lebih environmentally sustainable, yang sadar dan making a conscious effort untuk bisa mensupport sustainability. Angkatan saya yang keren-kerenan tuh jalan-jalan di mall pakai tas Hermes, Pak. Itu prestasi kalau buat angkatan saya. Jadi secara sadar nggak sadar tuh they thrive to have enough money to buy them the freaking most expensive handbag and strut themselves in Plaza Indonesia. Itu angkatan mereka udah nggak peduli lagi. Angkatan mereka justru lebih begini, lebih hands down sama orang-orang yang actually do have money. Cuma instead dia choose to pakai MRT, use the public transport. They do have money but they choose to dress down and then bikin company yang punya impact sosial. Melihat anak-anak yang punya tendensi seperti ini, saya ngeliat berarti wow, ternyata anak-anak Indonesia ini yang mungkin juga udah lebih internationally exposed daripada angkatan saya, yang sudah lebih akrab dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris daripada saya, anak-anak yang udah lebih savvy dalam mengkomunikasikan dirinya dalam platform social digital platform. Jadi mereka lebih savvy untuk komunikasi sama orang antar negara, sama orang, bisa kolaborasi sama nggak cuma sama orang Indonesia doang. I think they're pretty good hope sih buat Indonesia tahun 2045. I think at that time, kalau saya punya imajinasi seperti apakah bangsa Indonesia di tahun 2045 adalah bangsa yang lumayan nyaman menempatkan dirinya di konstelasi negara-negara lain secara internasional yang menghadapi challenges yang sama, pretty much environmental challenges, climate challenges, climate emergency challenges, after this corona, economic challenges, how to survive and how to resurrect yourself economically dari the downfall and global downfall ini. I think we have a good shot sih, Pak. We just need to remind them, jangan sampai mereka tuh konsepnya tuh putus sama generasi sebelumnya. Itu yang agak-agak yang aku ngeliat tuh perlu dijagain tuh itu. My generation's concept about Indonesia atau about being orang Indonesia itu putus banget sama mereka. Saya kalau meeting sama anak-anak millennial generation Z, I have to use English just to make me feel I'm still bisa diajak ngobrol nih. Because they're more savvy and they think in English gitu loh. Kalau angkatan saya kan justru lo pakai bahasa Inggris dikit, lo so GBI, lo geng bahasa Inggris gitu. Mereka tuh kayak gini, mereka lebih nyaman untuk berbahasa dengan bahasa Inggris dan saya harus make myself lebih up to date sama mereka gitu loh kalau saya mau itu. Dan kan generation gap itu kan akan selalu ada tuh. Gimana caranya kita memitigasi generation gap ini jangan sampai mereka tuh benar-benar kehilangan their sense of root gitu loh about saya tetap orang Indonesia dan apa sih bedanya orang Indonesia dengan orang Indonesia. Contoh gini Pak, influencer, blogger, makeup blogger Indonesia, exactly, blogger Korea sama blogger Indonesia, apa sih bedanya Pak? Same makeup,
that they use, same makeup style, same language that they use in caption. There's no differentiation that actually signifies, oh, that's an Indonesian influencer. Oh, that's a Filipino influencer. Nggak ada, mereka semua sama. They're citizens of the world. They're trying to make sense of themselves sebagai part of this blogger universe gitu. Mereka pengen dilihat sama apa? Tetap dunia pertama, dunia barat. Jadi kita perlu identity sih Pak. Kita perlu mereka lebih tahu bahwa wearing batik, motif Jawa, gamelan in our jazz tuh that's my identity. And wear it with pride. Itu sih yang anak saya lagi hari ini nih ada pelajaran PMP. Anak saya kan sekolah di international school. Dan saya cukup bersyukur international school yang ini itu masih ada pelajaran PPKN-nya. Wow. Dia sekarang hari ini lagi ngafalin itu Pak, sila keempat yang panjangnya jubilasiatan buat orang yang dipimpin oleh kepermusyawaratan perwakilan. Kayak gimana caranya itu dia ngafalin tapi dia ngerti konsep understanding-nya ya. Jangan cuma a series of words gitu. Now I have to explain a abstract concept kan in his language which is English. Imagine kalau saya adalah orang tua yang nggak fluent in English, so I cannot translate all that in an English terms gitu. Coba balik ke Gen Z lagi deh. Apakah itu representatif atas masyarakat luas yang Gen Z? Yang ada di Magelang, di Madiun, di Mamuju? Apakah mereka tuh semuanya ngomong bahasa Inggris semua? Atau yang di Jakarta Selatan? Nggak, itu di Jakarta. Itu di Jakarta. So it doesn't really represent, ya kan, the broad community of Gen Z. The population. Ya kan? Nah, gimana nih caranya? Do they get it yang ada di Mamuju? Bahwa kita tuh ke depan harus ramah lingkungan. Bahwa kita harus hidup sehat. Bahwa kita harus apapun lah yang cool. Ini yang miris nih ya. Saya juga baru tahu fakta ini karena saya masuk sendiri. Waktu itu saya kan punya beasiswa Dian, Pak. Jadi saya ngerekrut kayak 5 anak, saya sekolahin full scholarship di UGM, UI, ITB gitu. Saya ngambil tuh dari Gunung Kidul, salah satu situasi yang paling sulit air dan paling miskin di daerah dekat Jogja, sama Bantul. Yang ada satu kesamaan adalah mereka kan horizon-nya ternyata terbatas banget, horizon wawasan mereka. Orang paling sukses dalam hidup mereka itu hanyalah kepala desa atau gurunya dia, dosen. Jadi kalau saya tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? What do you want to be? What's your end game gitu ya? Jawabannya adalah, saya mau jadi instansi pemerintah kepala desa. Karena yang bisa diimajinasikan sama dia paling kerennya itu, Pak. Jadi kayak ada glass ceiling ya? Saya mau sekolahin dia tinggi-tinggi, masuk. Oke, kamu mau ambil Pak hukum, UGM, oke. Akhirnya saya ambil dia, oke kamu magang di Jakarta. Saya taruh di Hapong gitu ya, di law firm gitu. Di situ magang sebulan gitu, kebuka semua horizonnya gitu. Habis itu dia balik lagi ke Jogja. Terus kamu jadi mau gimana? Saya juga masih bingung Mbak. Soalnya kan di Jogja nggak ada law firm yang ngerjain project-projectnya skalanya segede gitu, dudul-dudul segede gitu. Nggak ada. Jadi mereka tuh nggak punya, mereka nggak punya referensi bahwa dunia itu bekerja secara ekonomis sebesar apa, ada industri apa aja. Dalam setiap industri ada pemain company apa aja. Mereka semua compete against each other. Dan dalam setiap company itu ada organisme, struktur perusahaan seperti apa aja, dan ada banyak banget posisi dan tanggung jawab yang masih perlu diisi oleh generasi mereka. They don't have any knowledge about that, sadly, karena pengajar-pengajar mereka juga hardly have that concept gitu loh, secara abstrak. Pengajar-pengajar mereka juga orang-orang yang selama itu cuma di rumah aja, di desa aja, dan ngajar aja, dan horizon mereka juga terbatas. Bagaimana caranya mereka mau belajar tentang horizon yang lebih luas kalau pengajarnya juga horizonnya terbatas gitu? Tapi gini loh, kita kan udah punya pipa baru. Namanya smartphones. Lewat pipa ini kan kita bisa salurin banyak konten-konten. Ya nggak? No reason not to think bahwa mereka tuh bisa diinspirasikan untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi kepala PBB yang lulus dari SMA Gunung Kidul. Ya kan? Kenapa belum kejadian? Kenapa hanya mau jadi kepala desa atau kepala daerah? Gini Pak, saya mau nanya Bapak. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Kalau if we can remember that pride, remember that idea, this is who we are, this is our identity. Kita nggak perlu adopsi
definisi atau identitas lain yang dibikinin bangsa lain terhadap kita. Kita ingat sendiri siapa diri kita.